Lalu apa saja hikmah yang bisa kita petik di balik perjalanan Isra Mi'raj ya Rasulullah? Yang pertama, Isra dan Mi'raj merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dikemukakan oleh Allah dalam Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikemukakan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril yang asli pada kesempatan yang lain, yaitu pada saat berada di Sidratul Muntaha. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ternyata di balik perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, Allah menginginkan, berkehendak, tujuan di balik perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertanyaannya, kenapa Isra Mi'raj itu disebut sebagai tanda kebesaran Allah? Di mana letak tanda kebesaran Allah dalam Isra Mi'raj? Sebelum menjawab ini semua, Bapak Ibu anakku sekalian, perlu kita tahu pada saat kondisi Isra Mi'raj ini terjadi. Kalau bicara Isra Mi'raj itu bicara sebuah perjalanan yang amat jauh, tapi ditempuh oleh Rasulullah hanya dalam waktu kurang 1 malam. Ketika peristiwa ini terjadi, masa itu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada mobil. Kendaraan paling cepat kalau tidak kuda, onta. Dan anakku sekalian, jangan kita punya pikiran masyarakat Arab, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, walaupun kita sebut jahiliyah, lalu kita punya anggapan mereka bodoh segalanya. Oh tidak. Mereka disebut jahiliyah karena bodoh dalam urusan akidah keimanan. Tapi wawasan mereka itu sudah sampai lintas negara. Di mana pemahaman ini kita dapatkan? Quran mengukakan li'ila fi Quraisyin ila fihim orang Quraisy itu punya kebiasaan melakukan rihlah, perjalanan jauh, baik ketika musim panas ataupun ketika musim dingin. Kemana mereka melakukan rihlah, perjalanan jauh? Sejarah mencatat mereka melakukan perdagangan lintas negara, mereka melakukan perniagaan menuju ke mancanegara. Kalau ke selatan sampai ke negeri Yaman, sementara kalau ke utara sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Negeri Syam itu yang sekarang berdiri tegak, negara Yordania, Syria, Lebanon, Palestina. Itu dulu pada masa Nabi disebut negeri Syam. Sementara Makkah Madinah masa itu disebut negeri Hijaz. Mereka sudah biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah ketika masa remaja pernah diajak pamannya Abu Thalib berniaga sampai ke negeri Syam. Maka bagi bangsa Arab Quraisy, negeri Syam bukan hal asing bagi mereka. Sehingga menjadi mereka tahu
berapa jarak tempuh yang mereka lakukan untuk menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, negeri Syam. Dan pengalaman mereka telah membuktikan untuk perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem itu paling tidak sekali berangkat butuh waktu 1 bulan. Sehingga